Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Nalar di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Jadi, kami sempat menghilang sejenak, bukan karena kehabisan bahan, tetapi karena di luar sana terlalu banyak yang berbicara tanpa berpikir. Tapi setelah dibiarkan, kok malah semakin banyak huru-hara yang semakin viral. Seperti di zaman ini, agama sering dibicarakan dengan lantang, namun jarang dipikirkan dengan tenang. Banyak yang merasa yakin, tapi sedikit yang benar-benar memahami. Ibarat rambu lalu lintas yang terpasang untuk menertibkan, tetapi justru dilanggar oleh mereka yang mengaku paling paham di jalan. Belakangan ini, di media sosial, semakin ramai penceramah dan pendakwah. Ramai, tetapi tidak selalu bermutu. Muncul figur-figur aneh yang tiba-tiba diulamakan, berbicara atas nama agama, tanpa pijakan keilmuan yang jelas. Ironisnya, semakin janggal isinya, justru semakin banyak pengikutnya. Bukan karena kebenarannya diuji, melainkan karena disampaikan oleh figur yang tampak religius. Otoritas agama perlahan bergeser, bukan lagi ditentukan oleh kepakaran dan sanad ilmu, melainkan oleh jumlah pengikut dan viralitas. Dalam istilah akademik, ini disebut distorsi otoritas sosial. Seseorang dipercaya bukan karena ilmunya, melainkan karena popularitas atau citra eksternalnya. Ibaratkan jas dokter yang dikenakan oleh orang yang tak pernah belajar kedokteran. Seragamnya ada, tetapi kompetensinya zong. Akhirnya, agama tidak lagi dinilai dari kekuatan argumennya, melainkan dari siapa yang menyampaikannya. Yang paling viral diasumsikan paling layak untuk diikuti. Ketika kepakaran dikalahkan oleh ketenaran, agama berisiko direduksi menjadi opini personal yang dibungkus oleh retorika. Fenomena ini bukan sekedar kegelisahan zaman modern, tetapi telah lama diperingatkan dalam Islam. Ketika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kehancuranlah yang akan menunggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi, fantaziris sa'ah." Ar-Rawi Abu Hurairah, Al-Muhaddis Al-Bukhari, Al-Masdar Sahihul Bukhari. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran atau datangnya hari kiamat. Jika ditelusuri ke akarnya, problem ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ia lahir dari keawaman yang dibiarkan tumbuh dan taklid buta yang tidak pernah diajak untuk bercermin. Taklid jika pada batas tertentu itu bukanlah musuh iman. Namun, taklid buta adalah lawan paling serius dari rasionalitas beragama. Mengikuti tanpa memahami dan meyakini tanpa pernah bertanya. Di titik inilah, taklid buta menjadi berbahaya. Karena agama tidak lagi diperlakukan sebagai petunjuk, melainkan sebagai kebiasaan yang diikuti begitu saja. Seperti orang yang rutin minum obat, tanpa pernah tahu penyakit apa yang sedang ia derita. Selama terasa aman, ia terus menelan, tanpa peduli apakah obat itu menyembuhkan atau justru obat itu merusak. Contohnya begini, ada oknum yang tiba-tiba diulamakan, lalu dengan percaya diri mengklaim mampu mengubah air biasa menjadi air Zam-Zam. Ini ada air diganti menjadi air Zam-Zam. Ya Allah. Ya malaikat Jibril, nungguna kesyadaan kalian makulian na siya yung eman mangkan. Alihayat bang inna rahmatan siya nawami. Amin. Ya Allah. Inna rahmatan ya malaikat Jibril. Nungguna alin na kesyadaan kalian masulullah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Emang gak kelihatannya air? Gitu? Yakin atau tidak? Yakin. Padahal dalam Islam, air Zam-Zam itu punya sejarah, lokasi, dan kekhususan yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan ritual konversi air biasa menjadi air Zam-Zam. Kalau ada yang mengaku bisa menyulap air biasa menjadi air Zam-Zam, maka jangan sibuk mencicipi airnya. Cicipi dulu klaimnya. Apakah itu valid?
Ataukah cuma sulap yang kebanyakan tepuk tangan? Betul tidak? Kepro atuh. Ini seperti orang mengaku punya obat mujarab untuk semua penyakit, padahal resepnya tak pernah ada. Anehnya, yang disuruh percaya bukan logika, tapi cukup mengangguk dan ikut minum. Masalahnya, klaim tidak berhenti di situ. Muncul versi yang lebih halus, tapi lebih berbahaya. Pengakuan menggunakan bahasa Suryani, bahkan diklaim sebagai bahasa Nabi Muhammad. Kan ngaji. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana qul inna kaliyaya qul inna palima dunya wal akhirat la kaliyama fil Allah wa ma qul inna rahmatan wali walinya Allah wa ma qul inna rahmatan hidayah ma qul anna ya ma fil kalam. Secara ilmiah, ini cacat metodologi. Sedangkan secara historis dan linguistik, Nabi berdakwah dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Hadis-hadis Nabi dijaga dan diriwayatkan dalam bahasa Arab. Mengaitkan bahasa lain tanpa riwayat sahih ibarat mengganti resep dokter dengan tebakan sendiri. Katanya sih lebih kreatif, tapi risikonya keracunan. Padahal Allah sudah tegas dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Quran surat Ibrahim ayat 4. Dan di titik ini, klaim terdengar religius, namun pondasi ilmiahnya rapuh. Lucu kalau didengar, berbahaya kalau dipercaya. Lebih jauh lagi, muncul klaim yang bukan sekadar aneh, tetapi bertabrakan langsung dengan nas Al-Quran. Pengakuan bahwa Nabi Adam memiliki ibu. Ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk marah-marah, tapi untuk bertanya, ini bercanda atau serius? Padahal Al-Quran menegaskan dengan sangat jelas bahwa Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah keluarga. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pada surat Ali Imran ayat 59, dijelaskan bahwa yaqulu ta'ala, Inna masala Isa indallah fi qudratillahi ta'ala haitsu khalaqahu min ghairi abin kama sali Adam. Fa inna Allah ta'ala khalaqahu min ghairi abin wala ummin bal khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah adalah dalam kekuasaannya, diciptakan tanpa ayah sebagaimana Nabi Adam. Karena sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Quran surat Ali Imran ayat 59. Masalahnya di sini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini keruntuhan logika paling dasar. Bagaimana mungkin manusia pertama memiliki ibu, sementara belum ada manusia sebelum dirinya? Ini seperti mengklaim bangunan lantai 2, padahal lantai 1 belum pernah dibangun. Secara ilmiah, ini disebut logical fallacy tingkat elementer. Kesimpulan dibuat tanpa prasyarat yang mungkin. Inilah sebabnya dalam agama, klaim luar biasa tidak cukup disambut dengan kagum. Ia harus diuji dengan ilmu, ditimbang dengan dalil, dan disaring dengan nalar yang sehat. Dan rangkaian klaim ini menunjukkan satu pola yang sama. Ketika ilmu tidak lagi dijadikan ukuran, agama mudah diisi oleh asumsi, sensasi, dan juga dugaan pribadi. Dan dari sinilah persoalan yang lebih besar bermula. Bukan hanya krisis pengetahuan, tetapi juga krisis cara berpikir dalam beragama. Masalah keagamaan hari ini bukan karena ajaran kehilangan kebenaran, tetapi karena kejujuran ilmiah mulai ditinggalkan. Agama tidak rusak oleh serangan luar,
melainkan oleh mereka yang berbicara atas namanya tanpa ilmu dan tanggung jawab. Karena itu, peringatan ulama tetap relevan. Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Muqaddimah Sahih Muslim. Pesannya jelas, tidak semua yang berbicara layak diikuti, dan tidak semua yang terkenal pantas dijadikan rujukan. Ketika popularitas menggantikan kepakaran, agama berhenti menjadi petunjuk dan berubah menjadi tontonan. Sobat Nalar, agama ini terlalu mulia untuk dijadikan panggung sensasi. Tidak semua yang viral layak diteladani, dan tidak semua yang pandai bicara layak diikuti. Ikuti yang berbicara dengan dalil, bukan dengan klaim. Diam karena belum tahu jauh lebih selamat daripada bicara tanpa ilmu. Agama bukan lomba cepat jawab, dan kebenaran tidak diukur dari tepuk tangan. Keprok dulu atuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.